Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insya-Allah jemaah salat subuh, bapa-bapa serta semua ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah melakukan Allah, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang at-targhib fi nashril ilmi, yaitu anjuran untuk menyebarkan ilmu. Artinya barang siapa yang pernah mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka ketika dia meninggal, semua kebaikan orang yang melakukan sesuai dengan ajaran itu dialirkan kepada orang yang meninggal tersebut. Lalu kita sambung pembahasan berikutnya, at-targhib fi dilalah 'ala al-khair. Anjuran untuk memberikan atau memberi petunjuk kebaikan pada orang lain. Kalau tadi menyebarkan ilmu, ini memberi petunjuk kebaikan atau menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Baik, kita lihat hadisnya. Yang pertama, an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, anna rajulan ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyastahmilahu. Kata Ibnu Mas'ud, kata Abi Mas'ud, ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Nabi untuk membawanya. Artinya dia memohon kepada Nabi agar dibonceng oleh Nabi. Faqala innahu qad ubdi'a bi. Dia berkata kepada Nabi, kenderaanku, tungganganku dalam keadaan tidak bisa ditunggangi, dalam keadaan sakit, tidak bisa ditunggangi. Jadi mohon ya Nabi, izinkan aku berboncengan denganmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata, "I'ti fulanan." Kata Rasulullah, aku tidak punya kenderaan. Aku pun tidak punya kenderaan. Maka datangilah fulan. Jadi Nabi menunjuk sahabat yang lain untuk membawa orang ini. Lalu kemudian fa'atahu fahamadahu. Lalu dia mendatangi orang yang ditunjuk oleh Nabi. Nah, orang yang ditunjuk oleh Nabi ini kemudian membawanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan untuk orang lain, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang tersebut. Nah, ini hadis pertama, bahasa Nabi, yaitu barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut juga dikirimkan pahalanya
kepada orang yang menunjukkannya. Nabi ingin mengatakan tentang keadaan atau contoh dirinya sendiri. Tadi Nabi ketika diajak untuk berboncengan, Nabi tidak bisa melakukannya karena Nabi sedang tidak punya kenderaan. Tapi kemudian Nabi menyuruh, Nabi menunjukkan orang lain untuk bisa membonceng orang ini. Nah, perbuatan Nabi menunjukkan saja. Artinya dia ingin mengatakan bahawa ada orang lain yang bisa menolongmu. Nah, mari kutunjukkan orangnya. Lalu ditunjuk oleh Nabi. Yang bawa akhirnya orang yang ditunjuk itu. Lalu Nabi ingin memberi contoh kepada kita. Orang yang membawa temannya tadi dapat pahala sempurna. Begitu pula orang yang memberi petunjuk untuk memperkenalkan dengan orang yang membawa tadi. Jadi yang memberi petunjuk pun dapat pahala sempurna. Itulah hebatnya kasih sayang Allah dalam urusan memberi pahala. Jadi kita ini hidup dalam dunia pahala apabila kita tahu bagaimana kunci mencari pahala dalam Islam. Jadi dengan ilmulah kita mendapatkan pahala berlebihan. Mungkin kita tidak mampu melakukan sesuatu, tapi kemudian kita memberi petunjuk agar orang lain melakukannya, maka pahala yang dilakukan oleh orang tersebut sama diberikan oleh Allah kepada orang yang memberi petunjuk tadi. Ini dalam semua kebaikan berlaku, dalam semua kebaikan. Bapak Ibu tidak sanggup untuk melakukan puasa sunnah. Jadi bukan tidak mau, tapi tidak sanggup. Mungkin karena sakit atau karena umur yang sudah tua. Lalu Bapak Ibu menyuruh anak-anak untuk berpuasa sunnah. Artinya mengatakan, nak, puasalah Senin Kamis. Ayah sudah enggak sanggup lagi. Dulu ayah puasa. Semenjak stroke ini ayah sudah enggak sanggup lagi. Kalian puasa. Kalau kalian puasa, maka nanti begini dan begini. Dapat pahala begini dan begini. Kemudian nanti buka puasa, itu ayah berikan yang istimewa untuk kalian. Ya. Jengkol campur peti misalnya contohnya. Karena kebetulan anak-anaknya suka jengkol semua. Di grup-grup anak min unai dengar jengkol untuk buka puasa. Artinya ayahnya sudah tidak mampu, tapi memberi petunjuk kepada anak-anaknya untuk melakukan amal baik tersebut. Dia bukan tidak mau puasa, tetapi sudah tidak mampu lagi. Maka semua pahala puasa anak-anaknya diberikan kepada si ayah tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Ini bahasa Nabi, man dalla ala khairin. Barang siapa memberi petunjuk kebaikan kepada orang lain, dia dapat pahala sempurna. Kita tidak sanggup puasa. Ibu-ibu mungkin ada hari yang enggak bisa puasa karena berhalangan. Bagaimana caranya bisa mendapatkan pahala puasa tersebut? Siapkan makanan untuk orang berbuka. Sederhana kan? Mudah sekali, Masya Allah. Tapi syaratnya, orang yang menyediakan makanan berbuka betul-betul tidak mampu untuk puasa. Dia sudah berkeinginan, tetapi tidak mampu karena halangan dari Allah. Baik sakit atau uzur karena haid, nifas atau apapun yang dilakukan olehnya, halangannya dari Allah. Lalu dia membeli bakwan 10.000, kirimkan ke orang berbuka puasa. Apa janji Allah melalui Nabi? Yang memberi atau memberi petunjuk satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man aftara sa'iman, barang siapa memberi bukaan untuk orang berpuasa, falahu mislu ajrih, maka dia dapat pahala seperti orang puasa tadi. Cuma harus digaris bawahi, Pak.
Syaratnya orang yang memberi makanan berbuka merencanakan puasa, atau sebelumnya dia juga puasa, cuma hari itu tidak bisa puasa. Jadi ini tidak berlaku bagi mereka yang mengambil kesempatan enggak pernah puasa. Jadi begitu dengar pengajian, oh menan, cuma dengan memberi makanan berbuka kita dapat pahala seperti orang puasa tadi. Dia enggak ada rencana puasa, tidak pernah berpuasa, kerjanya asal Senin beli bakwan 10.000, Kamis beli risol 10.000, kirimkan ke masjid, nyempat buka puasa. Alhamdulillah, long kam rempuk pahala puasa cid orangnya. Tidak, dia cuma dapat pahala sedekah bakwan 10.000. Selama dia sendiri tidak merencanakannya. Kenapa begitu? Karena Allah mencela. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, "Atamuruna an-nasa bil birri?" Apakah engkau hanya menyuruh orang lain berbuat baik? Wa tansawna anfusakum? Lalu engkau melupakan dirimu sendiri? Jadi celaan Allah bagi mereka yang hanya menyuruh atau melihat orang lain berbuat baik, dia tidak ada rencana berbuat baik. Dia suruh orang berbuat baik, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Itu menjadi bahan celaan Allah. Kalau kita lihat hadis kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis berikutnya bernada sama tapi punya sedikit perbezaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Man da'a ila huda." Barang siapa yang menunjukkan atau mendakwahkan satu kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujur man tabi'ahu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti petunjuk tersebut. La yanqusu zalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang berdakwah untuk melakukan sebuah keburukan, kana alaihi minal ismi, maka orang yang melakukan keburukan itu mendapatkan dosa mislu asamin man tabi'ahu, diikuti dengan dikirimkan dosa itu kepada orang yang menunjukkan keburukan tersebut. La yanqusu zalika min asamihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang tanpa mengurangi dosa orang yang berbuat buruk tersebut. Nah, hadis kedua ini bahasa Rasulullah. Kalau tadi yang pertama, man dalla ala khairin, barang siapa yang memberi petunjuk sebuah kebaikan. Hadis kedua, man da'a, barang siapa yang mendakwahkan sebuah kebaikan lalu diikuti oleh orang, maka seluruh pahala orang yang mengikuti dakwah tersebut, mengikuti ajakan baik tersebut, dikirimkan kepada orang yang mendakwahkannya tanpa mengurangi pahala mereka. Karena sistem manusia, Bapak Ibu maka Allah, itu kalau sudah berbagi pasti berkurang. Itu sistem manusia. Kalau ada sepotong kue, kalau kita mau bagi ke orang, kita potong, maka yang tinggal untuk kita setengah lagi untuk orang lain. Itu sistem manusia. Karena manusia punya kekurangan. Sedangkan Allah, cara berbagi kue diberikan satu kepada orang yang melakukan kebaikan, lalu dikopi oleh Allah, dikopi, dipaste kue tersebut tanpa harus memotongnya. Dikopi, dipaste kepada catatan amal orang yang mengajak kebaikan tadi, tanpa mengurangi kue tersebut. Inilah kekuasaan Allah. Kita enggak bisa begitu. Kita kalau mau memberi ke orang, otomatis milik kita berkurang. Allah tidak. Allah bisa ambil pahala itu sempurna, lalu diberikan kepada orang yang mendakwahkan kebaikan. Jadi bahasa Nabi yang kedua ini adalah bagi mereka yang menasihati orang lain dengan keinginan agar orang lain melakukan kebaikan.
Bapak mengatakan kepada istri, jangan pakai baju ketat kalau keluar rumah. Pakailah pakaian yang bagus. Semenjak bapak dakwahkan itu, istri mulai memakai pakaian yang bagus. Tidak lagi membuka aurat. Istri dapat pahala sempurna menutup aurat. Menutup aurat itu pahalanya besar. Karena kita telah melakukan perintah sekaligus meninggalkan larangan untuk seksi. Lalu dia dapat pahala sempurna. Dari mana dia dengarkan nasihat itu? Dari suaminya. Maka pahala dia menutup aurat dikopi oleh Allah, dipaste ke dalam catatan suaminya. Bapa memberi petunjuk kepada anak-anak, nak, begini dan begini, nasihat macam-macam. Nak, dengan guru jangan melawan. Kalau ketemu guru, hormati. Semenjak dia dengar nasihat itu, dia menghormati gurunya. Pahalanya sempurna. Dari mana dia dengar? Dari ayahnya. Maka Allah ambil, Allah berikan sempurna kepada ayahnya. Ini kelebihan orang yang suka memberi nasihat. Syaratnya apa? Sama seperti tadi. Ayahnya pun ikut melakukan kebaikan yang sama. Nah, jangan merokok. Tapi ayah udah nggak mungkin lagi. Ayah nggak mungkin lagi buang rokok. Dia suruh anaknya jangan merokok. Tapi dia sendiri mengatakan ke anaknya bahwa dia sendiri tidak mungkin lagi buang rokok. Maka pahala yang didapatkan oleh anak ketika tidak merokok itu tidak bisa dikirimkan karena ayahnya sendiri tidak melakukannya. Ini pahala yang model kedua ini adalah pahala yang diberikan kepada para pendakwah. Tapi syaratnya pendakwah itu melakukan apa yang dia dakwahkan. Ini ustaz-ustaz kalau mengatakan kebaikan kepada orang lain, dia melakukannya, maka pahalanya Masya Allah luar biasa. Bertumpuk-tumpuk pahalanya dari jamaahnya yang mendengarkan kebaikan yang dia bawa. Kalau seorang ustaz mengatakan atau tengku mengatakan kepada orang lain, salatlah duha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Abu Hurairah agar tidak meninggalkan salat duha, salat witir dan puasa 3 hari di setiap bulan. Itu nasihat Nabi kepada Abu Hurairah. Sampai kata Abu Hurairah, semenjak aku dinasihati itu, aku tidak pernah meninggalkan salat duha, salat witir dan puasa 3 hari ayyamul bid di pertengahan bulan. Lalu ada seorang pengajar mengatakan, salatlah duha. Dapat pahala. Kalau semua orang-orang yang mendengarkan nasihat itu kemudian salat duha, dia dapat pahala. Syaratnya dia pun sendiri salat duha. Tapi pahalanya bertambah dari orang-orang yang telah melakukan kebaikan akibat dakwahnya. Itu hebatnya orang yang mendakwahkan kebaikan. Jadi pahala urang sembahyang duha nya mandum dikirim oleh Allah kepada gure. Disuruh salat tahajud, semua pahala tahajud orang yang mendapatkan pencerahan dari guru tersebut dikirimkan Allah kepada guru tersebut. Syaratnya guru tersebut pun melakukannya. Ini ada yang penyakit kadang-kadang, ada oknum-oknum kalau ceramah pintar sekali. Salatlah duha, salatlah tahajud, berbuat baiklah kepada isterimu, berbuat baiklah kepada anak-anakmu. Kalau kita ke rumah dia, kita tanya sama isterinya, Ustaz, kayak mana kalau di rumah? Lembut orangnya, nak bingkeng. Ternyata isterinya memberi keterangan, menyo bingkeng lebih baik orang lain. Menyo krit, kerap mati krit. Golom krit mati, kerap mati krit. Dengan anak-anak, bahasanya kasar. Dengan kami, Masya Allah, caci maki hal biasa. Makanya ketika orang bertanya tentang seseorang, salah satu rekomendasi kita ini orang baik atau tidak, itu tanyanya ke pasangan hidup. Kalau kita mau tahu diri kita baik atau diri seseorang baik atau tidak, yang direkomendasi salah satunya melalui riwayat-riwayat hadis adalah tanya kepada pasangan hidup. Karena yang paling sering mengalami
Semua roda kehidupan itu adalah pasangan hidup kita. Jadi kalau ceramah kan enak. Berbuat baiklah, berbuat baiklah. Ternyata dia sendiri di rumah tidak berbuat baik. Maka semua orang yang taubat di tangannya karena indahnya ceramah dia, Allah tidak kirimkan pahala itu kepadanya. Karena dia sendiri ternyata tidak melakukan apa yang dia katakan. Jadi jemaah mereka Allah, sering-seringlah memberi petunjuk, memberi dakwah kepada orang lain agar kita mendapatkan pahala dari orang tersebut. Itu baru satu level, Pak. Kalau saya mengajak kebaikan kepada bapa, bapa melakukannya, maka saya dapat pahala dari bapa-bapa. Walaupun bapa tidak rela. Misal bapa mengatakan bahawa, "Oh Han, hang kujuk ulung pahalanya." Itu bukan urusan kita. Allah yang akan ambil untuk diberikan. Walaupun kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan kirimkan pahalaku kepada orang lain." Itu enggak ada urusan kita. Itu urusan Allah. Itu baru satu level. Level berikutnya, ketika jamaah pengajian ternyata menasihati orang lain. Saya dengar dari pengajian kemarin, ternyata haram. Ternyata haram. Banyak sekali yang didengarkan, haram semua yang didengarkan. Haram, 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 haram. Lalu ada orang lain taubat di tangan jamaah itu. Maka pahala taubatnya dikirimkan kepada jamaah ini, lalu dikirimkan kembali kepada ustaznya. Itu baru level kedua. Ternyata orang taubat itu mengajak orang lain lagi. 7 turunan, 10 turunan, 100 tahun berikutnya, kalau kebaikan itu didengarkan dari kita puncaknya, maka pahala itu Allah kirimkan terus-terusan. Walaupun kita telah berada di alam kubur. Dan pahala itu tidak berhenti di, contohnya di saya. Tidak. Saya dapat pahala. Dan semua pahala dikirimkan ke guru saya yang telah mengajak kebaikan dan telah mengajarkan kebaikan. Ada orang pintar baca Quran, lalu kemudian dia punya murid. Alhamdulillah, semenjak belajar bisa baca Quran. Lalu kemudian muridnya ini punya murid lagi, muridnya ini punya murid lagi, terus punya murid, punya murid, punya murid. Seluruh pahala itu dikirimkan Allah kepada yang mengajarkan guru itu Al-Quran. Maka di mana-mana saya katakan, paling besar pahala guru TK. Paling besar, Pak. Guru TK paling besar pahalanya. Yang ajarkan Al-Fatihah rata-rata guru TK. Yang ajarkan surat-surat pendek rata-rata guru TK. Semua yang dibaca oleh anak murid tadi, begitu dia keluar dari TK, sudah bisa Al-Fatihah, sudah bisa doa ini, sudah bisa itu, dikirimkan Allah semua ibadah mereka kepada guru TK-nya. Nah, cuma sayangnya, kadang-kadang guru TK mencampur adukkan. Dia ikut seperti yang Nabi sebutkan yang kedua, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ, barang siapa yang mendakwahkan keburukan, maka dia dapat dosa. Lalu dia mendapatkan dosa dari orang yang mengikuti keburukannya. Pertama dia berdosa, lalu dapat dosa dari orang yang mengikuti keburukannya. Terus berlanjut. Makanya kadang-kadang guru TK besar pahalanya. Cuma sayangnya, kadang-kadang dicampur aduk dengan keburukan. Sekali ajar Quran, ayo nak Al-Fatihah coba baca. Oh, diajarkan semuanya. Doa mau tidur apa? Doa bangun tidur apa? Doa makan apa? Nyan guru TK Masya Allah. Setelah 1 jam mengajar Al-Fatihah, mulailah guru TK mengajarkan joget-joget kepada anak TK. Ayo coba berbaris, diputar musik, ditip, lalu jogetlah rame-rame. Anak-anak TK tidak serius joget, cuma melihat joget ibu-ibunya. Maka semua keburukan, kenapa anak ini bisa berjoget-joget? Semua keburukan itu dikirimkan Allah kepada gurunya yang mengajarkan joget-joget tadi. Maka kebalikannya, kita ini kalau pernah mengajarkan orang keburukan atau mendakwahkan orang keburukan, walaupun dengan satu kalimat, maka seluruh dosa dia dikirimkan Allah kepada kita. Ada seorang istri,
ribut sama suami, curhat sama ustaz. Lalu ustaznya tidak bertanya ke suami apa masalah. Seharusnya kalau datang orang curhat, itu enggak boleh vonis dulu sampai mendengarkan kedua belah pihak. Karena setiap orang ada kecenderungan membela diri. Lalu isteri ini datang ke ustaz, kebetulan lumayan cantik isteri ini, ustaznya juga terpana melihat isteri orang ni. Lalu dia mengatakan, suamimu itu enggak baik. Berdasarkan ceritamu tadi, suami enggak baik. Ya sudah, urus saja cerai. Sekarang pulang ke kantor mahkamah syariah, urus cerai. Padahal isteri itu enggak ada rencana untuk bercerai. Gara-gara dikuatkan oleh ustaz ini, pulang minta cerai. Ustaz ini sudah beri tanda kutip. Pokoknya ibu kalau bercerai, ada yang tampung, tenang saja. Kena tampung di ustaznya. Ini ada berapa kejadian, Pak? Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalamnya. Dan saya mudah-mudahan tidak termasuk di dalamnya. Tapi ada kejadian. Lalu dia berdekat-dekatan dengan isteri orang. Dia nasihati, kalau kaya curi juga dihnya. Uruh wajah fasah. Bertambah kuat isteri ini, akhirnya minta cerai dari suaminya. Padahal permasalahannya sederhana. Karena sudah lihat, ada orang tampung. Terjadilah perceraian. Sedangkan Rasulullah mengatakan apa? Ayyuma imra'atin sa'alat talaqan, semua isteri yang meminta cerai dari suaminya min ghairi ba'sin, tanpa ada sebab syar'i, enggak ada sebab syar'i. Ya, suami tetap kasih nafkah, suami baik, cuma wajahnya saja yang kurang baik. Dia baik, tapi wajah agak pas-pasan. Lalu kemudian isteri merasa kurang senang segala macam, disuruh bercerai. Padahal dosa minta cerai, Rasulullah mengatakan haram surga meminta cerai dari suami tanpa sebab syariat. Dosa isteri, dosa itu dikirimkan Allah tanpa mengurangi dosa isteri kepada orang yang menghasutnya untuk meminta cerai. Itu buruknya mendakwahkan keburukan pada orang lain. Ada orang sedang bingung mau cari uang untuk beli sesuatu, bangun rumah segala macam. Curhatnya sama kita. Kita mengatakan perlu uang. Mudah. Nanti saya perkenalkan sama orangnya. Nan bak banknya nangenlung tiro. Dia mulai tunjukkan di bank itu ada kawan saya. Mudah urusan sama dia. Tinggal kasih KTP, kemudian nomor STNK, lalu kemudian macam-macam dia bilang. Besok kita uruskan. Ditunjuknya ke jalan riba. Akhirnya terjebaklah orang itu dalam riba. Maka seluruh dosa riba selain kepada orang itu, dikirimkan Allah kepada orang-orang yang menunjukkan tempat riba tersebut. Atau mengkoneksikan ke tempat riba tersebut. Ini bahayanya mengajak keburukan. Maka jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati menasihati orang dengan keburukan. Yang terakhir, hadis yang terakhir, itu hadis yang masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mempelopori satu kebaikan, mempelopori kali ini bahasanya, lalu diikuti kebaikan itu oleh orang lain, maka pahalanya dikirimkan Allah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mempelopori sebuah kejahatan, maka Allah kirimkan semua kejahatan yang dilakukan kepada orang yang memperkenalkan kejahatan itu. Jadi ada 3 bahasa Nabi menyebutkan masalah ini. Yang pertama tadi mandalla, menunjukkan. Yang kedua manda'a, mengajak orang lain. Yang ketiga mansanna. Sanna itu apa Bapak Ibu? Mempelopori, melakukan pertama. Contoh, siapapun yang membuat balai pengajian pertama di kampung, lalu diikuti oleh balai-balai pengajian yang lain, maka seluruh pahala balai-balai pengajian yang lain Allah kirimkan kepada yang mempelopori adanya pengajian di kampung. Jadi kita menjadi orang pertama. Semua kebaikan orang yang mengikutinya, walaupun kita enggak ngajak, kita cuma nampakkan. Barang siapa yang membuat tong sampah pertama
di komplek dia tinggal. Dilihat-lihat oleh orang lain. Kayak gini tong sampah. Kita enggak bilang apa-apa, cuma kita yang buat tong sampah pertama, lalu mulailah berdiri tong-tong sampah berikutnya. Karena melihat adanya manfaat, maka seluruh pahala tong sampah, gimana pahala tong sampah? Pahala orang yang membuat tong-tong sampah berikutnya dikirimkan Allah kepada pelopor pertama. Walaupun kita enggak ngomong apa-apa. Kalau kita punya istri, lalu kita tinggal di komplek orang yang pakai baju ketan. Lalu kita tampakkan kepada orang, ya, istri ini menampakkan kepada orang bahawa ini pakaian yang syar'i, ya, tutup aurat dengan baik. Lalu semua istri-istri orang lain di saat itu melihat, ternyata begitu pakaian, diikuti semuanya. Walaupun istri ini enggak ngomong apa-apa, maka Allah kirimkan pahala kepada yang membuat perkara kebaikan itu pertama. Bapak kalau kerja jadi pimpinan, kepala sekolah kah, kepala kantor kah, dulu belum pernah ada pengajian. Tapi semenjak Bapak pimpin, Bapak buat kebijaksanaan. Ini harus ada pengajian. Tiap Jumaat pagi pengajian. Senam buang, senam hapus. Karena ada pimpinan-pimpinan yang hang. Pengajian enggak pernah. Hari Jumaat senam. Perempuan di depan, laki di belakang. Orang laki bukan senam. Orang laki bukan senam, pura-pura senam. Untuk memperhatikan ibu-ibu yang senam di depan. Apalagi dengan celana training. Dia hapus keburukan itu, lalu kemudian dia ganti. Jumaat subuh pengajian. Kita undang ustaz. Kita undang tengku. Enggak ada lagi modal-modal senam. Lalu kebijaksanaan itu bermula di tangan Bapak. Ternyata Bapak berumur di situ hanya 1 tahun. Gara-gara buat pengajian, dipindahkan. Karena ada rezim enggak suka ada pengajian. Dipindahkan. Ternyata pimpinan berikutnya masih membuat pengajian. Diikuti pimpinan berikutnya masih membuat pengajian. Siapa yang mempelopori pertama? Kita. Kita sudah dipindahkan ke Papua, Pak. Kemanapun kita dipindahkan, ke alam kubur kita dipindahkan. Pahala pengajian di kantor itu, padahal kita sudah pensiun nih. Tapi kita yang pertama sekali buat, pahala pengajian di kantor itu dikirimkan Allah kepada kita keseluruhannya. Gara-gara mempelopori sebuah kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Barang siapa yang mempelopori keburukan, semua keburukannya dikirimkan kepadanya. Kita waktu jadi pimpinan, kita buat kebijaksanaan. Pengajian hapus. Nama pupu pegawai pengajian. Ganti senangan senam. Kebalikan, Pak. Sebelumnya sudah ada pengajian. Lalu kita jadi pimpinan. Kita buat senam kembali. Lalu pimpinan-pimpinan berikutnya ternyata mengikuti gaya itu. Setiap Jumaat subuh, buatlah senam. Atau goes-goes. Padahal hari Jumaat itu hari disuruh ibadah, bukan disuruh goes-goes dan senam. Maka seluruh keburukan yang terjadi, Allah kirimkan kepada yang mempeloporinya. Makanya Rasulullah mengatakan, setiap pembunuhan yang terjadi di permukaan bumi, maka dosanya ala bani Adam al-awwal kiflum minhu, kata Rasulullah. Semua pembunuhan yang terjadi di atas dunia, maka dosanya dikirimkan kepada anak Adam pertama yang telah memperkenalkan cara membunuh. Siapa dia? Qabil, yang telah membunuh Habil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seluruh dosa membunuh hari ini dikirimkan Allah kepada Qabil yang memperkenalkan pembunuhan pertama. Semua orang hari ini yang berdangdut-dangdut, berjoget-joget dangdut, maka Allah kirimkan dosanya kepada yang memperkenalkan dangdut pertama. Siapa yang memperkenalkan dangdut pertama? Bang Haji. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Bisa jadi Kak Elfi. Kalau bukan Bang Haji, Kak Elfi yang memperkenalkan, memasyhurkan dangdut, seluruh yang joget-joget, menampakkan liukan tubuhnya di depan orang lain, dikirimkan dosanya. Walaupun bahasa kita astagfirullah, a'udzubillah, alhamdulillah, walaupun bahasa-bahasa itu tetap dikirimkan Allah yang memperkenalkan keburukan pertama.
Maka hati-hati. Hati-hati yang mendirikan lembaga bank pertama di Indonesia dengan sistem riba, maka sampai hari ini semua yang dosa dilakukan, semua dikirimkan Allah kepada pendiri pertama. Makanya kalau jadi pimpinan, kalau mau buat program, mikir, ini program menghancurkan kita atau memberi pahala kepada kita. Pikir-pikir sebelum buat program. Jadi oleh karena itu, kesimpulan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala begitu pemurahnya kepada hamba, kita ini diberi sistem mendapatkan pahala dengan cara multi level marketing. Hanya dengan menampakkan pertama atau mengajaknya atau menunjukkan caranya yang pertama, maka seluruh pahala orang-orang yang di bawahnya semuanya Allah kirimkan kepada orang tersebut. Begitu mulianya Allah kepada hamba dengan cara memberi pahala berlimpah-limpah. Maka lakukanlah Bapak Ibu. Jadilah orang pertama. Ini di masjid belum ada yang membuat minuman untuk jemaah masjid. Di Arab kalau Bapak umrah, itu ada tong-tong yang memang keluar air. Siapapun yang haus, dia bisa ambil. Bukan aqua glass. Dia buat tong, dihubungkan dengan air sumur, dibuat dispenser khusus. Semua orang minum. Siapa yang mulai pertama? Kalau di masjid ini ada di antara bapa yang mulai pertama, lalu kemudian diikuti oleh masjid-masjid lain dengan mengatakan, nah di Masjid Darussalam ni. Jadi kita kalau haus, tak mesti cari aqua glass, ada tempat minum, kita beli, kita yang tanggung. Kita yang tanggung. Berapa ongkosnya? Kita tanggung. Masya Allah, diikuti oleh masjid-masjid lain. Dari mana mereka dapatkan inspirasi? Dari masjid ini. Contoh, maka seluruh pahala orang yang minum, orang yang memberikan minuman kepada orang lain, karena memberikan minuman kepada orang lain besar sekali pahalanya, maka semua dialirkan kepada yang memberi ide pertama. Maka bersegeralah untuk mendapatkan kelebihan ini. Cuak tanya sama masjid, apa yang perlu kita pegat pun ini? Apa yang perlu kita buat? Yang menyamankan, yang membuat inspirasi kepada orang lain. Lakukanlah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita sampai ke akhirat dengan pahala sebanyak-banyaknya dari orang yang mengikuti kegiatan baik kita.